Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apabila pada hari ini ada anak-anak yang kurang sehat, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala segera diberi kesembuhan sehingga bisa mengikuti pembelajaran untuk yang selanjutnya. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih kelas 1, yaitu melanjutkan materi sebelumnya, yaitu yang berhubungan dengan najis. Ya. Untuk hari ini akan Bapak sampaikan sekilas tentang rangkuman materi yang sebelumnya, ya, untuk sekedar sebagai pengingat, karena materi yang berhubungan dengan najis ini sangat penting sekali karena berkaitan erat dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kesalahan sedikit saja mengenai najis ini bisa menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak sah. Ya. Baik. Untuk yang selanjutnya, yang pertama itu najis. Pengertian najis seperti yang telah Bapak sampaikan sebelumnya, najis adalah kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkadang ada sesuatu yang menghalangi, yaitu najis, sehingga kita tidak bisa melanjutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar ibadah kita bisa lancar, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itu harus kita sucikan atau kita hilangkan najis tersebut. Nah, ini adalah contoh gambar-gambar tentang najis, ya. Tentang najis, ini ada yang berhubungan dengan minuman, yaitu arak atau alkohol, ya, minuman yang memabukkan atau minuman yang dicampur dengan arak atau alkohol. Jadi bila kita ada air putih, itu pun apabila dicampur dengan alkohol, maka sifat air itu adalah najis, tidak boleh diminum. Bila kena baju akan menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada yang berhubungan dengan hewani, ya, bangkai hewan. Bangkai hewan ini maksudnya adalah hewan yang mati tanpa disembelih atau hewan yang disembelih tetapi tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga termasuk najis, tidak boleh terkena baju atau badan kita. Kalaupun toh terkena harus disucikan, ya. Nah, ini berhubungan dengan badan kita, yaitu cecair atau cairan atau air yang keluar dari rongga manusia atau hewan seperti air kencing, kemudian darah, muntah, kemudian nanah, uri atau tai ini atau kotoran, ya. Kemudian ada yang berhubungan dengan anjing dan babi dan terbitannya, maksudnya ini ada peranakannya. Misalkan kambing itu kan tidak najis, tetapi ada berhubungan dengan anjing dengan kambing dan anaknya itu adalah ikut najis, seperti itu, ya. Maksudnya terbitannya ini adalah anaknya. Kemudian selanjutnya, dari beberapa najis ini akan digolongkan tentang jenis-jenis najis, ya. Nah, najis ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah
najis mukhaffafah atau najis ringan. Ini adalah air kencing anak-anak lelaki yang berusia kurang dari 2 tahun. Dan ini pun ada catatannya. Si bayi ini belum pernah makan apapun kecuali ASI. Nah, jadi catatannya adalah si bayi ini belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Ya, meskipun dia berumur di bawah 2 tahun tetapi sudah makan macam-macam, sudah makan martabak, sudah makan terang bulan, sudah makan bakso, ya tetap air kencingnya najis meskipun dia umurnya kurang dari 2 tahun. Paham ya? Jadi catatannya adalah hanya minum air susu ibu, belum makan macam-macam. Dan bagaimana cara membersihkannya atau mensucikannya? Yaitu hanya dipercikan air di atas nasi tersebut, dipercikan air kemudian dilap. Itu sudah bisa mensucikan najis mukhaffafah. Kemudian najis yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis pertengahan. Nah, ini tengah-tengah. Apa saja itu? Yaitu seperti darah. Misalkan kita terjatuh, kemudian terluka, keluar darah. Nah, itu darahnya itu najis. Kemudian nanah. Nah, nanah ini biasanya ketika kita bisulan. Pernah anak-anak bisulan? Itu kalau keluar nanahnya itu najis. Apabila kena baju harus disucikan. Kemudian muntah. Ya, muntah. Kemudian kotoran, BAB, nah, tahi. Kemudian air kencing, wadi, bangkai, mazi. Wadi, mazi ini apa? Nanti dijelaskan pelajaran fikih yang selanjutnya nanti. Kemudian cairan yang memabukkan, nah seperti tadi alkohol, tadi memabukkan itu juga najis. Kemudian susu dan mani binatang yang tidak halal dimakan seperti air susunya anjing, air susunya babi atau hasil dari peranakannya itu adalah najis. Nah, susu yang tidak susu dari binatang yang tidak halal dimakan. Ya, misalkan apalagi ular, ya, misalkan kalajengking itu juga haram dimakan sehingga air susunya dan maninya juga tidak halal, ya, juga haram dimakan karena najis. Dan bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya yaitu cuci dengan air hingga 3 perkaranya hilang, yaitu wujudnya hilang, warnanya hilang, zat baunya hilang, dan rasanya juga hilang. Harus disiram dengan air. Misalkan ada darah di baju atau baju kita kena nanah atau kena muntah, ya harus dicuci, dibersihkan, disiram dengan air sehingga apa? Sehingga bau darahnya hilang, warnanya hilang, kemudian zatnya hilang dan rasanya hilang. Rasanya ini Pak kayak apa harus dirasakan? Ya tidak, ya dikira-kira saja. Tapi kalau memang sudah warnanya hilang, bentuknya hilang, baunya hilang, insya Allah rasanya juga hilang, tidak perlu dicicipi, ya. Itu bukan sayur, itu adalah najis, jadi kira-kira saja. Contoh lain misalkan kena air kencing celananya, nah itu kan jadi tidak boleh untuk dipakai untuk sholat, jadi harus dibersihkan, disucikan dengan apa? Ya dicuci dengan air, disiram sehingga baunya hilang, warnanya hilang, dan seterusnya. Seperti itu. Dan najis yang ketiga adalah najis mughalazah atau najis berat. Ini najis apa? Najis yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan babi dan anjing. Nah,
Ini termasuk najis berat. Atau misalkan dijilat sama anjing, misalkan waktu berangkat sekolah jalan kaki, ada tetangganya yang punya anjing dikejar-kejar, nah terus kena jilatan anjing, nah berarti itu adalah kena najis mughaladzah. Kemudian bagaimana Pak cara mensucikannya? Ya berarti harus dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya itu dicampur dengan tanah, digosok-gosokkan. Ya, kenapa harus tanah? Nah, karena tanah itu bisa menyerap najis, bisa menyerap kotoran. Ya, seperti itu. Ya, najis berat. Kemudian yang selanjutnya adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini najis apa? Najis ringan. Najis ringan ini dibagi menjadi 2 lagi. Nah, yang pertama Pak, yang pertama adalah najis mutawasitoh, yaitu najis hukmiyah. Apa ini Pak? Najis yang sudah tidak ada bentuk, warna, dan rasanya. Contohnya misalkan teras rumah kita terkena kotoran ayam. Nah, dan kotoran ayam itu sudah mengering. Nah, ketika disapu saja itu sudah hilang. Nah, di situ tidak ada bekasnya, tidak ada baunya, tidak ada warnanya. Nah, itu tetap saja dihukumi najis, ya meskipun tidak ada bentuknya, aromanya, rasanya tidak ada, tetapi itu adalah bekas najis. Ya, jadi harus tetap disucikan. Apa itu? Bagaimana? Ya dialirkan air di tempat yang terkena najis, seperti itu. Ya, contoh lain misalkan baju kita terkena kotoran cicak dan sudah mengering. Nah, ketika kita sentil atau kita buang kotorannya, nah baju kita tetap bersih, tidak ada aromanya, tidak ada warnanya, tidak ada bentuknya. Itu bagaimana? Tetap saja itu karena bekas kena najis, maka tetap saja dihukumi najis, sehingga harus disucikan baju kita agar dapat dipakai untuk beribadah. Caranya bagaimana? Ya sama, dialirkan dengan air, cuci yang terkena yang bekas terkena najis tadi. Itu adalah najis hukmiyah. Yang kedua adalah najis ainiyah. Nah, najis ainiyah ini najis ringan yang masih ada salah satu bentuk warna, aroma, dan rasanya. Ya. Jadi contoh sama seperti tadi, misalkan baju kita terkena kotoran cicak, sudah mengering, dan ini ketika dibuang kotorannya masih ada bentuknya atau warnanya, warna bekas kotoran cicak tadi misalkan yang kecoklat-coklatan. Nah, itu berarti termasuk najis ainiyah. Sama, berarti juga harus dibasuh dengan air, dicuci hingga warnanya tadi hilang. Nah, ini penting sekali karena najis ini berhubungan erat dengan ibadah. Nah, apabila tempat ibadah kita, baju kita, badan kita terkena najis, maka tidak bisa dipakai untuk beribadah. Makanya kita harus tahu hukumnya, ini termasuk najis apa, ini termasuk najis apa, dan bagaimana cara mensucikannya, itu harus tahu ilmunya. Ya. Oleh karena itu, tolong diperhatikan betul-betul anak-anak, ya, agar ibadah kita bisa lancar. Ya. Pelajaran kita sudah selesai, dan untuk tugas pada hari ini adalah tugasnya silahkan anak-anak mencari najis yang berada di sekitar rumah. Ya. Cari najis yang berada di sekitar rumah. Kemudian najis itu difoto. Nah, difoto ini bukan maksudnya ini adalah jorok atau bagaimana, tetapi ini adalah ilmu, ya. Kita belajar, difoto, dan
silakan fotonya itu diberi keterangan. Itu termasuk najis apa? Ya, itu termasuk najis apa? Dan bagaimana cara mensucikannya ditulis. Ya, misalkan di foto ada kotoran apa di foto, kemudian ditulis ini termasuk salah satu contoh najis mukhafafah kah atau mutawasithah kah atau mughalazah. Kemudian dan cara mensucikannya adalah jelaskan, tulis ya. Kemudian setelah selesai silakan dikirim ke KI4 ya. Karena ini e-learning masih problem, masih belum bisa diakses, jadi KI4 belum tersedia. Nah, nanti insya Allah nanti kalau sudah KI4 tersedia, nanti Bapak infokan di grup kelas ya. Seperti itu. Baik, alhamdulillah, mari kita baca alhamdulillah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.